Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya agak terlambat karena saya baru selesai menyampaikan firman Tuhan di Buntisari dan jemaat yang datang ke tempat itu penuh ya, hampir sekitar 200 orang. Semua itu kemurahan Tuhan, ya. Dan orang-orang sebentar lagi akan memperingati ibadah kenaikan Kristus. Tapi di tempat ini kami tidak mengadakan, dan hari ini saya akan rangkap di dalam ibadah kenaikan Kristus itu. Yang menjadi pertanyaan saya, makna kenaikan Kristus dalam hidup kita itu apa? Banyak sekali orang Kristen pada waktu dirinya ditanya ibadah kenaikan Kristus, ibadah kenaikan Kristus itu apa sih? Maknanya apa sih dalam hidup ini? Ya, Yesus naik di surga menyediakan tempat bagi kami. Tadi saya tanya juga seperti itu. Disediakan tempat untuk kita, terus dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Amin. Dan apa yang menjadi angan-anganmu? Kan seperti itu kan? Yang membuat kamu suka cita itu apa? Iya, yang di surga senang. Saya seperti itu. Karena apa? Ya, di dunia ini mungkin tes. Di dunia ini mungkin saat ini rumah kontrak atau rumahnya jelek, masalah banyak. Nanti di surga sesuai dengan janji Tuhan, nanti aku di sana rumahku enak luar biasa, megah dari masuk mata, gini semua. Dan karena aku baik di dunia, aku melayani Tuhan, aku menerima mahkota, dan mahkota itu, wah pokoknya senang dari itu semua. Apakah seperti itu maknanya? Makna Yesus naik ke surga itu, kalau cuma memiliki makna menyediakan tempat kita di surga dan membuat kita menjadi sukacita, senang, karena nanti di surga kita memiliki rumah yang nggak bisa bocor gentengnya. Apa yang bocor di sana mungkin ada hujan, apa nggak ada hujan, kita masih nggak tahu semua. Tapi kenapa kalau kita ada pikiran yang seperti itu? Makna kenaikan Yesus surga itu apa? Sebelum dia naik ke surga, apa yang dia lakukan dalam dunia ini? Sebelum dia naik ke surga, apa yang dia perintahnya dia bagi kita di dalam dunia ini? Sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan apa? Beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita disuruh beritakan Injil, pertanyaan saya lagi, Injil itu diberitakan, tujuannya itu apa? Injil itu adalah kabar apa sih? Kabar baik, kabar sukacita, benar ya? Pertanyaan saya, kalau kita mengabarkan Injil sukacita ini kepada orang yang merasa hidupnya itu sudah sukacita luar biasa, bahkan ada seorang hamba Tuhan, jangankan mobil, sepeda motor aja gak punya, benar ya? Sepeda motor gak punya, hidupnya jalan kaki. Terus dia ngomong sama seseorang yang mobilnya Lamborghini atau mobil mewah luar biasa, rumahnya gedung yang ada kolam renangnya, mungkin ada helikopternya. Terus dia ngomong, mau dengar kabar sukacita. Orang itu kan ngomongnya apa? Kabar sukacita apa? Mengaku Dewi Soro, bener gak? Oke, kamu itu lebihnya apa? Kamu sama aku lebih suka cita mana? Kamu bilang, Pak, tok. Saya ke rumah yang senang bisa, tok apa? Mau tak kasih kabar sukacita? Yang datang sadar jepitan, nggak punya apa-apa. Senang, loh, nggak salah kamu sukacita. Kamu sama aku tuh loh, dompet itu sama aku tuh isinya banyak mana? Terus kalau orangnya tanya, ya wis kamu beritahu kabar sukacita apa? Dia mulai ngomong, aku dulu hidupku sebelum kenal
Tapi setelah cinta Tuhan, ya sekarang saya sudah beli rumah, saya sudah punya mobil kok. Apa itu berita sukacita? Dulu aku sakit-sakitan, tapi setelah percaya Yesus, sakitku hilang semua. Ngomong sama orang yang lebih sehat dari dia. Pikiran orangnya itu apa? Ini sukacita apa? Saya ngomong sama kakak ipar saya, ada berita sukacita. Apa? Ini loh, aku dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Padahal dia tahu saya sama dia jauh lebih kaya dia, misalnya seperti ini. Terus pikirannya dia apa? Sekarang berita sukacita itu apa sih? Terus dia mulai tanya, kamu kasih tahu berita sukacita apa? Aku ini sih paling sukacita, bener gak? Duit banyak, kesehatan, aku mau ke luar negeri, keliling kemana-mana, aku punya duit. Kamu jangan kan ke luar negeri, omongan aja gak bisa. Apa yang sukacita? Sukacita itu apa sih? Kira-kira apa? Apa yang kamu mau beritakan? Orang yang seperti ini itu sukacita? Apa dia orang menderita? Terus kamu ngomong sama dia, kamu itu orang yang menderita. Tapi Yesus kamu itu menderita. Ini sukacita. Marah gak orangnya? Kamu orang menderita, gigit dikeluarkan gigit aja. Apa sih? Ya, pertanyaannya satu aja. Ini berita sukacita luar biasa. Apa sih itu? Ya tanya. Satu. Pertanyaan saya sama kamu. Tanya itu aja. Yang pertama, setiap orang mati enggak? Kalau dia ngomong enggak mati, enggak usah diberitain, berarti orang gila. Bener kan? Misalnya saya ngomong sama dia, kamu mau berita sukacita? Apa sih sukacita itu? Semua orang mati apa enggak? Mati urusan duri. Tapi mati emang enggak? Setelah mati, apa yang kamu bawa? Di dalam hidupmu pada waktu kamu mati, kamu masalahnya apa? Ya hilang gitu aja. Tapi secara hati, ya pasti ada sesuatu yang lepas. Orang tidak segampang itu. Orang mati itu bukan hilang gitu aja. Kalau orang mati hilang aja, ya semua orang tidak akan takut menghadapi kematian. Tapi kenapa orang itu takut menghadapi kematian? Karena ada sesuatu yang tidak hilang pada saat orang itu mati. Yaitu apa? Beritakan Yesus. Apa Yesus kamu mati, kamu menghadapi ini, jelaskan semua. Melalui Kristus kamu menerima berita sukacita. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau dia sudah mulai tanya, itu sudah Injil sudah masuk dalam hidupnya. Ajari dia, tanya dia tentang dosa. Manusia semua itu berdosa. Tidak ada sesuatu yang tidak berdosa. Kenapa kok bisa seperti itu? Dibuktikan dari mana? Kenapa kok perlu Yesus? Apa hubungannya kebangkitan Yesus? Ada kata-kata di dalam firman Tuhan. Celakalah aku, sia-sialah aku kalau Yesus tidak dibangkitkan. Pertanyaan saya sekarang, Yesus pada waktu mati, dia dibangkitkan apa atau bangkit sendiri? Dijawab jangan gimana. Kira-kira dibangkitkan Allah atau bangkit sendiri? Sudah lama jadi orang Kristen ditanya ini bingung. Saya tanya kenapa semua enggak? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yesus mati, bangkit, kira-kira dibangkitkan atau bangkit sendiri? Kita buka 1 Korintus pasal 15
dan Bapa yang telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Telah dibangkitkan, berarti dia apa? Dibangkitkan oleh Allah. Loh, dia Allah kok. Kenapa dia harus dibangkitkan oleh Allah? Kalau dia bangkit sendiri bagaimana? Tandanya dia dibangkitkan oleh Allah itu menunjukkan apa? Nah, ini harus dijawab, betul ya? Kenapa dia dibangkitkan oleh Allah? Sehingga kata-kata dibangkitkan oleh Allah itu banyak di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Banyak sebetulnya, kita Roma, kita apa semua. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Telah dibangkitkan, Allah yang membangkitkan. Kenapa seperti itu? Nah, kita cepat saja ya. Saya lagi tidak tentang menjelaskan ini, tapi ini cuma sebagai satu masukan. Nanti saya akan menjelaskan tentang kitab baru. Kata telah dibangkitkan, Kristus telah dibangkitkan. Kenapa dia dibangkitkan? Ini menjadi berita sukacita dalam hidup kita. Kita harus tahu. Kata-kata telah dibangkitkan oleh Allah itu menunjukkan bahwa apa yang Yesus korbankan hidupnya sebagai korban yang sempurna itu diterima oleh Allah Bapa sebagai korban yang sempurna. Amin. Tanda dia diterima sebagai korban yang sempurna, dia dibangkitkan daripada kuasa maut. Amin. Nah, pertanyaan saya kita, kalau dia diterima sebagai korban yang sempurna di hadapan Allah, itu menjadi satu bukti bahwa diterima dia dibangkitkan. Itu berdampak dalam hidup kita. Menjadi sukacita itu karena apa? Pertanyaan saya kembali harus dijawab. Dia mati, ya, dia berkorban untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk kita? Untuk kita. Sehingga kematiannya itu memberi satu dampak bahwa korban dia mati untuk kita sebagai dia korbannya, tetapi dia memberikan hidup bagi kita supaya yang kita yang berdosa, dia ini kan bukan untuk dia kan? Dia mati bukan untuk dirinya kan? Tapi dia mati untuk kita. Kalau diterima oleh Allah, berarti korban ini diterima, berarti kita diterima oleh Allah. Saya ulangi ya. Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya, dia berkorban untuk siapa? Untuk kita. Begitu dia mati berkorban untuk kita, tanda bahwa korban ini diterima oleh Allah. Yaitu apa? Dia mati, korban dong, mati itu kan korban. Dia berkorban untuk kita, diterima tandanya apa? Dia dibangkitkan. Menang dong. Berarti kalau dia dibangkitkan menang, dia korbannya itu berarti berhasil enggak? Berarti kita menerima apa? Anugerah, di mana kita tidak melakukan, dia yang mati untuk kita, dia berkorban untuk kita, dan korbannya itu diterima oleh Allah Bapa. Sehingga di dalam kitab Ibrani jelas dikatakan, sekali dia berkorban untuk selama-lamanya berlaku. Ya. Karena korban yang dipersembahkan adalah korban yang sempurna. Kalau imam-imam yang lain hari ini korban kambing, sapi, tahun depan dia korban lagi enggak? Itu semua juga gambaran karena korban ini tidak sempurna. Ngerti maksudnya? Kalau Kristus sekali dia mati, karena tidak ada hubungannya ya, istilahnya ya. Kambing itu tidak bisa menebus dosa. Itu cuma sebuah gambaran. Kalau Kristus
Allah dipuaskan dengan korban yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tanda bahwa korban ini diterima, dia bangkit dari kubur. Sehingga kalau dia dibangkitkan, tandanya diterima, berarti kita bisa dibangkitkan enggak? Nggak ada yang ngamin, bingung saya. Berarti besok kita dibangkitkan enggak? Dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna itu kayak apa sih? Tubuh ilahi, nggak ada sakit, yang pasti nggak ada. Dibangkitkan dengan sempurna, nggak ada orang dibangkitkan kalau kakinya pengkor tetap pengkor, nggak ada. Sempurna. Baik, bentuknya kayak apa? Saya nggak tahu. Tapi tidak ada sakit penyakit dikatakan dalam kitab Wahyu. Nggak ada sesuatu yang membuat orang itu ada penderitaan lagi. Itu karya Kristus yang dilakukan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kalau dia bukti bahwa dia sudah berhasil itu semuanya, dia bangkit, dan bukti bahwa dia betul-betul bangkit sebelum dia naik ke surga 40 hari menunjukkan bahwa dia bangkit. Bangkitannya bukan jadi mayat hidup, ngerti? Tapi betul-betul bangkit dibuktikan apa? Dia makan. Betul gak? Dia berjalan sama muridnya selama 40 hari itu menunjukkan bahwa dia betul-betul bangkit. Dan besok aku pakai bangkit itu bukti apa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas saya menerima tubuh kemuliaan bersama-sama dengan dia. Ini yang menjadikan berita sukacita di dalam hidup setiap orang percaya. Nah, dan itu keberhasilan itu ditandai dengan apa? Selesai dia 40 hari, dia naik ke surga. Kata-kata dia mengatakan, bukan aku naik surga itu, bukan aku lagi nganggur, bukan. Tapi aku menyediakan tempat bagimu, itu artinya apa? Dia tetap memiliki satu perhatian penuh dalam hidup kita. Amin. Bukan dia selesai melakukan tugas dalam dunia ini, habis itu, terserah kamu. Tapi dia mau aku menyediakan tempat bagimu itu menunjukkan apa? Bahwa dia tetap perhatian sama kita. Ini yang jadi persoalan. Kita ini masih tetap pakai tubuh kemuliaan, sudah pakai tubuh kemuliaan atau pakai tubuh yang tidak sempurna ini? Kita masih ada di dalam dunia ini apa enggak? Masih bisa ngantuk, masih bisa pusing, masih bisa capek, masih bisa pegel sama orang di sekitar kita, bisa enggak? Bangun tidur, kemarin saya ketemu lihat orang di samping kita kayak ketek. Suami kita atau istri kita bener ngedel karena disakiti, ya, sama orang-orang di sekitar kita sering hadapi seperti itu. Hal yang membuat kita marah, membuat kita merasa tidak. Bahkan sama tetangga kita bisa seperti itu enggak? Bisa. Cuma gara-gara apa? Gara-gara cuma dia bisa daging sapi gitu. Bisa. Tetangganya sama dia pertamanya baik. Manusia kayak gitu kan? Baik, kumpul baik. Saudara aja kayak gitu bisa nggak? Bisa. Satu saudara baik luar biasa. Yang satunya ekonominya majunya luar biasa. Makanya derajatnya tambah jauh. Yang keluar apa dalam hatinya? Pada waktu jalan-jalan gitu sama-sama. Di toko gitu, ada baju bagus-bagus, yang punya duit, dia punya duit kok, ya kan? Beli, yang nggak punya duit masih mikir, dia ambil sama dia. Akhirnya mikirnya apa? Sombong, mentang-mentang duit banyak. Matinya apa? Mulai marah, mulai dengki, mulai apa? Keluar semua. Yang ngajari siapa? Tidak ada. Sebetulnya saudara tambah maju, dia kan lebih seneng enggak? Bener enggak? Waduh, Tuhan, waduh, dia diberkati, waduh. Yang penting dia harus cinta sama Tuhan. Betul sih gitu kan? Tapi jangan jadi apa? Kok bisa kayak gitu tuh kenapa? Ada saudara yang sakit, bukan ditolong, tapi ketawa-ketawa. Ya, ini kakaknya perjalanannya gini, bukan lagi sama apa.
apa ya supaya bisa baik? Enggak, lu jalannya baik mana ini? Udah kayak kita ngomongnya rasanya enggak semua. Itu karena siapa? Otak kita kok bisa kayak gitu itu kenapa? Sama istri yang begitu baik, kita bisa keluar aja yang enggak karu-karu. Itu bisa kayak gitu semua apa? Kenapa bisa kayak gitu? Coba kita belajar. Sementara ini ya, orang Kristen ini aneh. Yang karismatik terlalu mau. Ngerti maksudnya ya? Yang reform, wah, roh kayak gini. Yang karismatik kebablasan. Kebablasan jadi apa? Ada orang ngantuk di gereja, setiap ibadah yang ngantuk aja. Orang tua yang ngomong sama saya, misalnya, ini loh anak ini ngantuk terus terkingun, orang ngantuk nih, pikir dong, supaya gak ngantuk. Saya ngomong siap betul kan? Nah, penting selamanya gak bisa tidur. Terus dia ngomong, jangan terkingun pada waktu di gereja, nanti kembalikan lagi pada waktu tidur. Dikira pendeta ini bisa masuk ke orang-orang gitu kan? Kalau tidur, bukan ditemping, diselentik kupingnya, kan maksudnya? Atau dijemet sendiri kakinya, supaya bangun. Itu bukan mengantuk, keinginannya. Mulutnya ngomong kotor-kotor, itu tengkingan. Tengking dia apa? Tanpa pengertian yang betul, sudah kalau saya ini dulu tidak punya tisu, tahu. Ketemu orang tuh bahasa Surabaya saya keluar terus, tapi sekarang mau keluar kok sulit, kenapa? Kekuatan kuasa yang seperti itu kita sudah remehkan. Yang kita pikirkan itu cuma pikiran kita, padahal firman Tuhan itu ya memberikan warning, memberikan satu peringatan kepada orang percaya. Hati-hati. Lawanmu itu iblis, bukan lawan ini orang yang kamu lihat. Kita coba lihat dulu. Nanti saya buat kita buat. Efesus pasal 6 ayat 10. Mau siapapun juga, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Ini jangan cuma dibaca toh. Kita semua ngomong, wah dia kuat di dalam Tuhan. Betul-betul kuat gak? Yang dimaksud kuat itu apa? Menghadapi situasi suasana yang ada di sekitar kita ini. Suasananya apa sih? Kita nggak mau stres toh. Semua nggak mau stres toh. Kenapa orang bisa stres itu karena apa? Saya pun juga nggak pernah stres. Saya ini kemarin itu saya sangat kaget dan sangat kalau secara manusia saya stres. Kenapa? Barang dikirim satu kontainer ke Jakarta. Ini tiba-tiba orang yang ngomong sama saya, barangmu kurang bagus, dikembalikan semua. Brand semua enggak misalnya. Kenapa kok kayak gini? Katanya wah saya macam-macam. Kepala saya marah kayak apa dari semua. Gitu. Tapi saya mau tanya sama Tuhan, ini kenapa ya? Segala sesuatu ini sudah baik seperti ini. Wah, dia berbicara melalui firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab ini. Dia mengetahui dan dia berdorong atas segala sesuatu, tujuannya baik. Setelah saya mengerti itu semua dan saya mulai tenang, bahan-bahan yang sebelum kembali itu saya tampilkan ke orang, sudah habis di sana lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita sama-sama belajar. Kalau saya dikuasai oleh amarah, buyar. Ini kita harus mengerti dengan baik, dikasih tahu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata-kata di atasnya apa? Kita menghadapi siapa? Kalau
firman Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Karena apa? Coba kita ayat 11 kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya sering jelaskan. Punya teman, punya suami, punya istri, punya waktu pikiran kita ya Pak. Orang ini kita nipu, bolak-balik dibujui. Saya sering dengar orang muslim, istrinya marah-marah. Waduh, ini baru barusan ini saya yang dia itu sampai kopi saya gatel. Itu maksudnya. Bicara sama saya tentang suaminya itu kayak bukan suaminya lagi, itu sih maksudnya. Umur sudah, tidak apa-apa kalau nanti dia dari YouTube ini sudah bertobat. Umur sudah 60 tahun lebih, bisa pasangan 60 tahun lebih. Kalau ngomong tentang suaminya, kon garut dia. Orang ini nemen, penipu, bajingan, semua dikeluarkan semua. Saya ngomong, nah tidur bareng semua. Ya bareng aku, tapi aku udah tidur, aku rasa seperti teracun. Dia sampai ngomong kayak gitu. Loh kalau diracun itu mati ya, aku senang. Betul. Pokoknya aku magal. Tipe. Saya ngomong, kamu hidup kayak gitu tuh enak. Gak enak, tapi kenyataannya di sebelah tuh modelnya kayak gini nih ya apa? Saya ngomong, jika kayak gitu, bojoku tuh dulu sama aku, lihat aku. Bukan diracun lagi, rasanya kepingin dijodohi sama aku loh. Saya jauh lebih nakal. Oh, karena apa-apa yang mengenai bojoku. Dia gak mau kalah jahatnya gitu. Diumbar semua, ditipu, diginikan. Waduh modelnya kayak. Terus saya ngomong, solusinya kamu tanya sama aku, kamu ini kepingin jadi baik atau aku ini jadi pro sama kamu, terus kita sama-sama bunuh dia supaya kamu lega, gitu loh. Karena saya ngomong, udah lah, oke iso, kok ini waktu di pengen ngomong, tapi ini kok tak tahu loh, ibu itu rasa tempatnya. Saya tak ngomong gitu, suruh bilangnya, loh kamu itu kepingin apa? Kita sama-sama bunuh dia. Atau kamu kepingin akhirnya jadi baik? Diem deh. Terus caranya dia apa? Ngadepi kayak gini kamu gak pernah merasa no. Dia memang gak tahu bunuh bojoku. Aku hidup sama dia itu. Aku sekarang sudah 60 tahun. Dia itu 68 tahun. Dulu aku kawin gak langsung. Aku rasa itu udah tinggi kan. Sekarang anakku bilang, anakku sudah 2, cucuku sudah 4. Terus maka aku ini gemes, mantel. Aku sampai jelek sama Tuhan di mana matamu ini. Kenapa itu gak dicabi? Tanda-tanda aku orang yang seperti ini. Kenapa gak seperti ini? Karena apa? Dia fokus kepada orangnya, ngerti? Objeknya di depan mata. Dia tidak tahu bahwa dia sendiri itu otaknya lagi terganggu enggak? Nyoba banget tidur bareng beda itu kan enggak lucu sudah, ngerti? Terus solusinya mau tak kasih damai, suruh saya pro sama dia. Kesulitan saya ngomong, kita sama-sama bunuh dia supaya lega, gitu kan? Kamu kepingin kayak gitu kan? Kayak gini. Dan terus dia ngomong, nangis. Bingung saya. Dia telepon, mau nangis sampai segitu. Lucu nangis, nanti akan telepon lagi, tak masih mati kan? Bentar lagi telepon. Bang, kamu ini soro. Saya ngomong gak soro, sing soro itu otakmu. Perlu dibenahi. Itu bisa terjadi seperti itu kayak apa? Dan bagaimana kita menghadapi hal yang seperti itu? Saya bukan menghadapi istri saya tak pernah kayak gitu. Kalau kayak gitu, ya aku masuk budaya. Istri saya bukan, saya tapi menghadapi orang sekitar saya kayak gitu tuh banyak. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan,
bagaimana menghadapi ini? Kalau kita nggak tahu musuh kita, dan kita tidak tahu cara menghadapi dengan perlengkapan senjata apa yang harus kita hadapi, ya nggak ada bedanya. Terus jangan ada cuma ngomong menutup berapa tahun aku hidup sama dia diginikan, berapa tahun aku diginikan, berapa tahun aku diginikan, berapa tahun diginikan. Batin saya, kok gelem? Kok tidak cari solusi? Kok tidak cari caranya? Akhirnya saya mau bebas sama dia. Kamu kok tidak mau cari caranya kayak apa? Loh ya aku bisa dong Tuhan. Saya gembes dong, dia ngomong, jadi cara ini, gak iso, di mata ini, damani. Ya kamu mau cari caranya? Iya, saya kasih firman. Ya, jadi saya jelas. Salah satu ayatnya ini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ini apa? Pada waktu kita menghadapi orang seperti itu, yang pertama, pasti kita membenarkan diri kita sendiri. Pasti kita membenarkan diri kita, dan kita dibuat tambah benci sama orang ini. Supaya apa? Kalau kita merasa dibenarkan, kita benar, kita orang ini salah dan kita makin benci, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Malam itu melihat dia tidur itu rasanya nggak takut. Tambah buruk. Kalau itu terus seperti itu sama anak buah kita yang memang menyakitkan rasanya, orang ini memang kebagian, orang ini kayak gini. Terus kita benarkan diri kita terus, akhirnya kayak apa? Dan kita terus sama itu terus. Itu pernah kejadian ya di rumah saya, istri saya sama pembantu saya. Pagi ketemu dia langsung rasanya pembantu. Orang itu gitu, kok no? Daripada kamu besok benar tuh. Bisa seperti itu kenapa? Ini loh, tipu muslihat iblis. Dan dijelaskan lagi di ayat 12-nya apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini jelas dulu. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ini jelas. Tapi, ya, jangan kebablasan. Ngerti maksudnya? Dikit-dikit, wah ini roh jahat. Ya, tapi yang kita jelas tahu, kalau orang ini dikuasai sesuatu yang nggak baik, yang nggak sesuai firman Tuhan, pasti ini kuasa daripada kuasa si iblis, setan itu, untuk supaya orang percaya ini tidak ada damai sejahtera dalam hatinya, dalam keluarga, dalam persekutuan doa, dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan suami istri, apa semua. Iblis itu berusaha menghancurkan. Ayatnya mana? Kayak gitu kan? Nah, supaya kita percaya, supaya kita pasti tahu, oh iya betul, ada ayatnya, ngerti maksudnya? Ini diperingatkan sama Tuhan dalam kitab Wahyu. Cuma orang salah tangkap, orang tidak mengerti. Nah, dan ngertinya karena apa? Karena gini, yang pertama ya puji Tuhan, saya dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih beban sama Tuhan untuk saya melukis kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu terdiri dari 22 pasal. Bukan saya yang melukis, tapi saya memanggil seorang pelukis, tema dari saya. Dan tema dari kitab Wahyu sudah buat lukisan yang jadi mau 5 ini ya. Saya buat lukisan besarnya 2,5 meter kali 1,5 meter setiap lukisan. Saya sudah tak hitung biayanya apa, tapi yang jelas apa yang ingin saya tuangkan, temakan di dalam setiap lukisan itu, setiap pasal itu dengan satu tujuan itu seperti ini. Saya kasih gambaran ya. Kitab Wahyu ini ditulis dalam situasi orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami satu penderitaan yang sangat berat. Mereka dianiaya, ya. Mereka menghadapi satu aniaya daripada seorang raja yang namanya Timotius. Raja ini meminta seluruh rakyatnya
mengakui bahwa dia adalah Allah. Sehingga pada waktu seseorang menghadap ke dia dan memanggil Allah, langsung dipotong kepalanya atau dibakar hidup-hidup. Dalam situasi yang seperti itu, orang-orang percaya itu banyak sekali yang menjadi korban, ya, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Salah satu Rasul Yohanes ditangkap, dibuang di Pulau Patmos karena juga masalah yang seperti itu. Dan kita juga ditulis dong situasi waktu itu. Yang terjadi apa? Orang-orang itu jadi bingung. Karena apa? Saat Tuhan naik ke surga, kelanjutannya nggak dikasih tahu. Di surga dia lagi ngapain, gitu loh. Saat ini orang-orang dianiaya, dia lagi ngapain? Pada waktu saya tanya sama tadi saya salah seorang jemaat, dia lagi ngapain? Oh, dia tetap menjagai kita. Pertanyaan saya, dari 200 jemaat ini, seumpama kejadiannya hari ini, yang 150 orang dipotong kepalanya satu-satu dan dibakar hidup-hidup, kamu bisa ngomong dia tetap menyertai kita? Rasanya kayak apa? Terus di dalam kehidupan kita, di dalam penerapan hidup kita ini setia sama Tuhan, kita ini sering berdoa, kita cinta sama Tuhan, tapi kita sering disakiti sama seseorang. Rasanya nggak adil. Terus dalam hati kita mulai berpihak, seperti orang tadi dong, di mana-mana, benar kan? Dan kejadian ini terjadi pada saat itu, sebelum Rasul Yohanes ini menerima penglihatan daripada apa yang Yesus berikan. Dan penglihatan ini diberikan kepada Rasul Yohanes dengan satu tujuan apa? Untuk menghibur orang-orang yang pada waktu itu menghadapi satu kesengsaraan. Alkitab ini berisi 66 kitab. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis namanya Wahyu. Tidak ada kitab surat Korintus, kitab apa khusus yang terakhir dikasih nama Wahyu. Wahyu itu artinya apa? Dalam bahasa asli artinya apa? Disingkapkan. Berarti apa? Dicelingkan, diberitahu. Tapi kenapa kok jadi sulit? Kok rasanya aneh? Karena yang pertama, yang tafsirnya salah. Yang kedua, dia pakai lambang-lambang di kitab Wahyu ini. Dan lambang-lambang itu diambil daripada apa? Situasi 2000 tahun yang lalu. Kalau pada waktu zamannya Rasul Yohanes itu sekitar 4000 tahun. Tapi orang-orang Israel pada waktu itu mengerti gak? Mengerti. Tahu maksudnya? Dia ngomong naga, ngerti itu iblis. Ngerti? Tujuannya apa? Dia ngerti semua. Salah saja dengan gini. Misalkan saya hari ini ya. Saya ngomong Excelsior. Semua orang langsung tahu apa? Apa itu? Hah? Apa? Excelsior itu apa? Es krim. Kopi dong. Betul kan? Tapi coba kalau sekitar nanti 2000 tahun lagi ngomong Excelsior, bisa jadi macam-macam enggak? Di dalam perjalanan ngomong Excelsior itu jadi ganti apa. Orang penafsir ini bisa macam-macam dong. Tapi kalau sekarang orang ngomong PTC itu semua laku dong. Apalagi di Surabaya, mall, mesti gitu dong. Tapi kalau 2000 tahun lagi, 3000 tahun lagi ngomong PTC, bisa jadi vaksin ini. Demikian juga kita begitu seperti itu. Dan saya dikasih beban sama Tuhan. Bagaimana yang sulit itu saya buat gampang menjadi sebuah lukisan yang bisa diterima dengan budaya saat ini, pengertian saat ini. Yang sulit itu dibuat jadi gampang.
Gitu loh maksudnya. Ngomongnya enak ya, tapi mikirnya pada waktu itu setelah mati saya paham cara menerapkan. Dan saat ini sudah jadi 4 berjalan 5. Dan ini akan saya tampilkan, hari ini saya tampilkan firman Tuhan karena ada hubungannya. Di ayat ini kita semua tahu ya, kekuatan setan itu tidak berhenti. Oleh karena firman Tuhan pernah ngomong nggak? Hati-hati. Dia licik dan dia selalu bekerja dan dia selalu mengintai kita. Dia tidak pernah berhenti. Ini kita harus paham dan kita harus hati-hati kalau ini. Hati-hatinya bukan sama diri kita saja, tapi di sekitar kita. Waduh, dia ini setan. Dia setan, kamu mau ke setan sekali. Dia kesehatan kamu harus ke Kristusen. Baru kamu bisa menang. Karena dikasih tahu dong, lamamu setan. Kalau tahu dia kesehatan, kamu lawan dengan setan, dia jadi setan dua-dua. Dia kesehatan, lawan dia dengan firman, supaya engkau lebih berkuasa sama dia. Kamu kepingin lebih berkuasa enggak? Suamimu kesehatan, kamu kepingin lebih menang dari dia. Kamu pakai cara apa? Pakai setan. Marah, kamu lebih marah. Ganas, kamu lebih ganas. Ya kepingin tahu saya. Tapi kalau kamu pakai firman Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, pasti menang. Firman Tuhan yang berbicara. Amin. Nah, sekarang saya kembali kepada kitab Wahyu dengan lukisan. Coba ditampilkan lukisan yang pertama. Lukisan ini saya ambil di dalam, kita baca dulu Wahyu pasal yang ke-1 ayat 11 sampai 20. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. 7 jemaat ini ya, mewakili seluruh jemaat. Bukan kita bagian ini cuma dikhususkan kepada 7 jemaat, bukan. Tetapi mewakili seluruh jemaat yang ada dalam dunia. Ya, kalau saat ini ya. Dan sifat-sifat jemaat yang dikatakan Efesus, Smyrna itu terjadi sampai dengan saat ini. Saya tidak sedang melukiskan itu, karena itu katakan-katakan itu tidak perlu saya lukis, gitu loh. Tetapi penglihatan itu perlu saya jelaskan. Terus ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ini mulai penglihatan dong. Dia melihat 7 kaki dian emas. Apa sih maksudnya? Kok dulu itu kaki dian? Kaki dian itu apa sih? Tempatnya lilin itu loh. 7 kaki dian emas ya. Terus dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kata serupa anak manusia berarti gak bisa jelas dong. Serupa itu berarti kan tidak jelas dong. Serupa monyet berarti bukan monyet, bukan apa, tidak tahu dong maksudnya. Serupa anak manusia itu menunjukkan apa? Sesuatu yang sulit untuk dapat dilihat. Kelihatannya seperti manusia, tapi gak kuat mata itu memandang. Apa maksud saya? Ya, ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlikat-likat pinggang dari emas. Terus ini menunjukkan kemuliaan semua. Terus kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah dan matanya bagaikan nyala api. Ya, terus dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Berarti itu ini dia menulis. Dia kenapa kok pakai desau air bah? Karena pada waktu Rasul Yohanes itu menulis, dia ada di dalam pulau Patmos, di mana air itu tidak pernah berhenti. Jadi ini melambangkan Kristus toh. Nanti dikasih tahu, dia selalu berbicara, tidak pernah berhenti kepada setiap orang percaya. Terus, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang
dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini kalau kita tidak mengerti tujuan dari penulisan ini kan jadi bingung dong. Tapi sebetulnya tujuan dari penulisan ini menunjukkan bahwa siapa ini yang sesungguhnya? Ini Kristus. Dia ada di tengah-tengah tahta, yang nggak mampu mata kita itu melihat. Bentuknya kayak apa? Karena dia dipenuhi dengan kemuliaan. Nggak ada seorang pun yang mampu melihat Allah. Bukan sampingan, tapi menjadi satu hal yang salah. Kebanyakan orang bersaksi, aku datang ke surga lihat Yesus, dijak aku ngomong, aku lihat Yesus, wih kakek gini wajahnya sayu, gini, itu kakek tidur. Ya, ketok-ketokan. Tahu saya yang gambar fotonya Yesus itu siapa sih? Pelukisnya itu tidak pernah lihat, dia cuma gambar toh gitu loh. Terus dikira itu betul-betul Yesus. Rambutnya gondrongnya gondrong atau kayak apa itu kan ini loh yang jelas. Seorang rasul Yohanes ya yang dipakai Tuhan untuk melihat itu pun nggak mampu melihat bagaimana wajah Yesus. Tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ngerti? Matahari yang terik sama yang kuat memandang matahari yang terik. Terus kita sama ngomong, wih, di dalam matahari itu ada apa yang tidak bisa. Ngerti maksudnya? Begitu luar biasa, begitu cepatnya, begitu dahsyat, begitu mulia. Mata kita di dalam keterbatasan kita gak akan mampu kita melihat siapa itu Allah. Ini paham dulu ya. Sehingga nanti tulisan saya, Yesus duduk di dalam kursinya kelihatan, tapi wajahnya semua gak bisa kelihatan. Cuma sinar yang ada. Bayang-bayang toh. Gambarnya ini apa? Amin. Ya. Terus ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi menunjukkan bahwa dia betul-betul Kristus toh. Ya. Terus 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa. Orang-orang itu kan gelisah kan? Dia yang mati atau apa semua. Yesus ini ngomong, yang mati pun, yang apapun itu bukan aku gak tahu. Itu semua ada di dalam kedaulatanku. Maut kerajaan maut ada di dalam kuasaku. Berarti kalau memang kalau orang itu sampai dimati, kalau bukan sesuai dengan rancangan Tuhan, gak mungkin orang itu bisa mati. Dan kalau orang itu dipenggal, dibakar hidup-hidup, itu semua bagian daripada apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan kok jahat? Kita harus tahu, mati di dalam Tuhan adalah satu keuntungan. Amin. Dan orang-orang itu mati karena tidak mau menyangkal, itu semua Tuhan izinkan, dan orang-orang itu yang mati nanti di gambar selanjutnya bersama-sama dengan dia. Amin. Jadi dia ingin ngomong sama orang-orang itu, kamu tak kasih tahu, orang-orang itu semua yang ibadah semua itu dalam kuasaku. Orang-orang yang mati semua tetap dalam kuasaku, kamu udah salah. Gitu loh. Terus karena itu tuliskanlah apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Disingkapkan enggak ini? Tadi kaki dia 7 bintang. Disingkapkan semua tuh, dikasih tahu tuh. Jadi tidak ditafsir sendiri. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dia emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Kata malaikat itu dari pengertian apa? Pelayan. Artinya apa? Orang-orang yang melayani itu ada dalam kuasa tangannya. Ngerti maksudnya? Ya, 7 jemaat semua sampai saat ini dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Dan ke-7 kaki dia itu ialah ke-7 jemaat. Saya gambarkan mulai. Ini saya gambar. Jadi
saat ini kita jangan sampai ngomong, wah aku hari ini ibadah apa, Tuhan ini benar-benar ada apa enggak? Aku nggak ada hidup ini sulit, Tuhan ini ada di tengahku apa enggak? Kitab Wahyu ini bukan angan-angannya Yohanes, bukan bohong-bohongan, tapi Yohanes dilihatkan oleh Yesus, ya, bahwa dia itu benar-benar ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah ini digambarkan. Saya gambarkan Kristus itu yang di tengah itu. Ini jemaat, saya kasih tunjuk jemaat saat ini loh. Kaki dia itu ini. Ya, kelihatan ya. Tangannya nggak kelihatan, tangannya sudah ada bintang. Mulutnya itu keluar pedang, itu berbicara tentang firman Tuhan yang terus-menerus berbicara bagi setiap orang percaya. Amin. Nah ini orang kalau tahu ini siapa yang tahu ini saya. Ya, ada 7. Ini besarnya 2,5 meter kali 1,5 meter. Ya, sudah jadi. Terus ini yang kedua, gambarnya yang kedua. Nah, ini kok ada pasar. Ya, ada pasar. Ada orang berdoa. Ada perang di saat ini saya lagi perang. Ada orang macam-macam ini. Ada tari kecak, ada apa semuanya. Ini apa sih maksudnya? Nah, kita baca dulu. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kalau dengan adanya lukisan ini nanti bisa diterima lebih gampang, lebih cepat. Ini maksudnya. Kita lihat Wahyu 4 pasal 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulunya telah aku dengar tadi itu ya toh, berkata kepada aku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di surga, dan di tengah tata itu duduk seorang. Terus, dan dia duduk di tata itu namanya bagaikan mata, ketok dan bisa dilihat ya. Dan suatu pelangi melingkupi tata itu gila-gila bagaikan jamur rupanya. Kenapa ada pelangi? Tuh, nanti ikut. Pelangi itu menggambarkan apa? Masih ingat? Dalam perjanjian lama, Batra banjir yang luar biasa. Terus Tuhan berjanji bahwa nanti hukuman tidak ada lagi. Janji itu ditandai dengan pelangi. Benar dong? Dan digambarkan di dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu itu ada pelanginya, ada dong. Nah, Allah itu berjanji bahwa apa yang telah Dia janjikan, apa yang telah Dia firmankan tidak pernah Dia ingkari, pasti terjadi. Dan Dia tak pernah tahu segala sesuatu ada dalam kuasa. Teruskan ayat yang tadi. Ayat berapa itu? Wahyu pasal 4 ayat yang keempat ya. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Putih itu melambangkan kesucian, dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota ini melambangkan kemuliaan ya. Terus, dan dari tata itu keluar kilat, bunyi huruf, menderu, dan 7 obor yang nyala di hadapan tata itu ialah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah itu menggambarkan, tadi ada Kristus, ada Allah. Ketujuh roh Allah itu menggambarkan apa? Roh Kudus. Karena roh 7 roh Allah menggambarkan kesempurnaan roh Allah itu hanya Roh Kudus. Digambarkan seperti itu. Ada di sekeliling orang percaya, ada di sekeliling orang semua. Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus ada di antara kita semua. Terus, dan di antara tata itu ada lautan kaca. Lautan kaca itu menggambarkan apa? Sesuatu yang dapat di kaca itu apa? Sesuatu yang jernih, bisa dilihat. Jadi lautan kaca itu berbicara tentang apa? Allah sanggup memandang, melihat apapun yang terjadi dalam dunia ini. Dan di tengah tata itu,
Ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah itu ada, di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka, di sebelah belakang. Makhluk ini menggambarkan apa? Apa namanya? Malaikat atau apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dapat melihat keadaan dalam dunia segala sesuatu. Itu adalah suruh Allah, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Makhluk itu digambarkan apa? Bermuka singa, bermuka seperti manusia, bermuka seperti burung, bermuka seperti sapi. Itu melambangkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini. Dan makhluk itu tidak bisa dikalahkan. Dia sanggup melihat segala sesuatu. Ya. Terus, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Mereka berseru untuk sujud semua, 9. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersebutlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di depan tahta itu sambil berkata, apa? Ya Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita harus tahu sadar. Tadi itu para tua-tua itu dikasih mahkota, dan pada waktu itu mahkota itu semua dilemparkan kepada Kristus. Apakah itu semua secara literal benar-benar dilakukan? Kalau dilakukan, Yesus benjol, itu maksudnya. Dilempar sama mahkotanya. Ya kalau cuma 24 itu mewakili seluruh orang percaya. Semua melempar mahkota ke Tuhan Yesus. Benjol Tuhan Yesus. Kita harus sadar, kita harus tahu. Ayat selanjutnya berbicara semua kemuliaan, semua hal yang kita lakukan tertuju hanya pada Dia. Sehingga ada firman yang berkata, bagi Dia, hanya Dia segala-galanya. Amin. Jadi kalau kita di dunia ini melakukan hal yang baik, kalau kita di dunia ini bekerja yang baik, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan supaya nanti kita di surga menerima mahkota gede-gedean. Itu maksudnya. Kalau saya menerima mahkota gede-gedean, nanti di surga nanti kita iri-irian nanti. Yang ngedram mahkota kok sudah gede, mahkota tenaga banget. Yang dibuat mahkota kecil cuma gini-gini dong. Nanti kalau udah ada apa, di surga gegeran lagi. Tapi sesungguhnya bukan seperti itu. Sesungguhnya itu mahkota itu berbicara segala kemuliaan hanya untuk Dia. Sehingga pada waktu di surga digambarkan seperti ini. Dan 24 tua-tua ini sebetulnya dia itu mewakili seluruh orang kudus. Ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, bahwa orang-orang yang mati karena Dia, bahwa orang yang mati karena tetap menjaga imannya, saat ini ada bersama-sama dengan Dia. 24 orang kudus ini mewakili apa? 12 suku bangsa Israel dan 12 murid Tuhan, Rasul. Itu mewakili seluruh orang kudus, itu maksudnya. Dan ini berbicara tentang apa? Semua orang yang mati di dalam Tuhan itu sekarang ada di sekitarnya. Amin. Dan ini kenapa ada gambaran ini semua? Apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak lepas dari kuasanya. Karena Dia yang kita, dan Dia mengetahui apa yang terjadi. Ini ada orang selingkuh. Tahu. Nanti kalau lebih dekat lebih enak saya jelaskan semua. Semuanya tidak ada di dalam lepas dari kuasanya. Benar ya? Jadi kalau kita baca yang ini jadi gampang nggak? Pertamanya kan sulit tuh. Rasanya kita terkecoh dengan apa? Jadi nampak terus kita tafsir-tafsirkan. Itu cuma sesungguhnya ini berbicara apa? Yang mampu. Masa betul-betul sih matanya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu menunjukkan apa? Tidak ada sesuatu yang lepas daripada pandangan Allah. Amin. Sikan gambaran. Ini yang bahaya ini saya lihat di gambar yang ketiga ini. Saya loncat pasal yang ke-12, gambar yang ketiga.
Ini gambarnya ini fotonya saya nggak sempurna ya. Sebetulnya ini lebih besar lagi dan lebih kelihatan lagi semuanya. Tapi karena saya fotonya nggak bisa, panjangnya 2,5 meter dan pada saat itu setengahnya apa? Gini kaki ketemu terus gitu loh. Jadi banyak yang potong. Ya, sebetulnya ini sangat luar biasa sekali. Ini menggambarkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 9. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersehubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sebetulnya ya, nanti setiap lukisan yang saya lukis di sebelahnya itu ada ayat-ayat pendukungnya nanti. Tapi kalau saya jelaskan semua 4 gambar ini perlu kurang lebih saya jelaskan sekitar 10 jam. Kalau sesuai dengan setiap ayat-ayat yang mendukung. Jadi saya buat singkat saja ya. Maka tampaklah sebuah tanda besar di langit, seorang perempuan bersehubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita tahu semua ayat ini, saya sudah jelaskan sebagian ya. Terus ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dengan keluhan dan penderitaan tidak melahirkan, yang bertiak kesakitan. Yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang dari langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini yang akan saya jelaskan. Siapa sih ini? Gambarnya dikeluarkan sebentar. Ayat yang ketiga ini. Siapa sih ini? Ya. Jadi naga ini digambarkan berkepala 7, bermahkota dan bertanduk 10. Tanduk itu berkata apa? Kekuatannya. Kekuatannya absolut. Mahkota itu bergambar dia memiliki kuasa. Berkepala 7, dia sempurna. Manusia mau melawan dia bisa menang. Ini digambarkan siapa? Kuasa iblis. Iblis itu berkuasa enggak? Dia nyobai Tuhan, dia ngomong, kamu menurut aku segala sesuatu yang dalam dunia ini tak bilang kepadamu. Itu dia cuma guyon tahu, dia memang benar-benar ada kuasa di sana. Ada. Dia berkuasa penuh atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tapi tetap kuasanya ada di dalam kedaulatan Allah. Tapi dia dikasih kuasa seperti itu. Kita yang seperti ini mau melawan iblis. Apalagi ada orang ngomong iblis itu ditangkap, dimasukkan botol, ditutup, iblis goblok itu. Ada orang yang ngomong lebih baik yang ngomong itu yang dimasukkan botol. Mana bisa iblis ditangkap, dimasukkan botol, yang keluar lagi. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi dia. Dan kalau kita sadar, kita tahu iblis ini begitu bengisnya, begitu luar biasanya, dia betul-betul mengintai kita. Ayat tadi di dalam Efesus itu kita harus hati-hati, benar enggak? Dan firman Tuhan ini mengatakan loh dengan sungguh-sungguh, kamu hati-hati loh, nggak main-main loh. Iblis ini geraknya luar biasa. Manusia ini sering dianggap nggak kelihatan. Nggak main-main. Kita baca dulu, coba kita lihat. Tadi ayat berapa itu? Sesudah perempuan itu melahirkannya, terus dan sebentar ayat tadi sebentar. Tidak apa-apa, ini hari ini agak lama dikit, tidak apa-apa ya, saya jelaskan. Mau cepat kok ini. Dan ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam besar dan berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini menunjukkan bahwa iblis itu memiliki kuasa dan kekuatan yang sangat luar biasa. Nggak bisa, siapapun dia bisa lawan. Kamu pakai dukun namamu juga ya temannya dia. Nggak bisa. Iblis itu juga bisa dikalahkan dengan apa? Firman Tuhan, dia ngomong tahu. Lawanlah dia dengan persenjataan Allah, kuasa Allah. Kalau kamu pakai dukun, pakai apa? Dia cuma dipindahkan kamu jadi bolanya dia, gitu loh. Kelihatannya bisa, tapi nggak bisa itu. Ayat yang keempat, dia
ayahnya itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Kenapa? Dia ingin menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah tentang apa? Jadi Tuhan kepada setiap orang percaya di dalam kitab Kejadian melalui keturunan perempuan ini akan lahir sang juru selamat. Dia berusaha menggagalkan hal itu. Dengan cara apa? Supaya Yesus gak akan lahir di dalam dunia ini. Caranya apa? Dalam Perjanjian apa dijelaskan enggak? Orang Israel mau keluar dari Mesir dihambat oleh siapa? Mesir. Benar-benar dihambat tuh. Bahkan mau dibunuh semua. Pertama kali apa? Kuasa iblis bekerja apa? Kamu gak boleh berdoa. Kamu gak boleh apa? Gak boleh ibadah sama Allah. Setelah itu apa? Mau dibunuh semua karena menurut dia. Betul gak? Tapi digagalkan sama Tuhan gak? Dijaga sama Tuhan gak? Bangsa Israel dijaga dengan apa? Tiap api. Kekuatan Tuhan menyertai dia. Lautan dibuka. Bangsa Israel diloloskan. Iblis diam. Gerak terus sampai nanti Esther, sampai terakhir kepada zamannya apa? Kristus lahir. Kristus lahir pada waktu Kristus lahir zaman Firaun apa? Anak yang umurnya lebih dari 2 tahun bunuh semua, yang lahir dibunuh semua. Benar gak? Tapi tetap Yesus lahir gak? Yesus lahir di dunia. Iblis kecewa. Aduh sampai kali ini spray. Apa dia makin marah? Yang dikejar siapa? Setan. Ya, orang itu dikejar sama iblis untuk dipakai. Disakiti dia apa? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ini maka ia melahirkan seorang laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ditatanya. Ini langsung mengabarkan apa? Kematian Kristus. Dan Yesus lahir di surga, dibalikan di surga, ketata Allah, duduk ada di sebelah tangan Bapa. Iblis marah luar biasa. Dan di ayat selanjutnya, karena kita bahas ini tidak sistematis ya, jadi kembali gini loh ya. Ya. Dan saya cepatkan gambar ini, kita kembali ke gambar aja sampai dengan ayat 11 itu baca sendiri dan saya jelaskan di gambar aja kita tahu. Iblis ini di surga. Malaikat, ya, dia dikalahkan dan dia buang di bumi, dia berkuasa atas bumi. Itu saya gambarkan dia ada cengkraman bumi. Bangsa Israel mau dimatiin sama Mesir dalam kuasa iblis. Ini kalau gambarnya dekat bagus sekali itu ada lautan terbuka, orang Israel itu sebetulnya gambarnya itu jelas dari atas sampai ke bawah gini. Itu mau mau dibunuh, tapi tiang api, ini tiang api, yang awan dijaga sampai orang Israel itu berhasil, ya. Dan terjadi pembunuhan. Sebelahnya itu pembunuhan. Waktu Yesus lahir dibunuh semua. Ini yang naik onta ini Maria sama Yusuf berjalan dan akhirnya Yesus lahir di kandang domba. Ya, ini orang Majus menyembah, ya, dan akhirnya Yesus berdoa dan disalib. Kemenangan terjadi. Inti ayat 1:11 itu seperti itu. Gambar selanjutnya ini yang terakhir, selesai nanti ini 5 menit aja. Nah ini yang serem ini. Ini kira-kira ada serem ini. Yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa aja ini kira-kira? Itu ada Abu Rosi, ada Osama bin Laden, ada pendiri gereja Mormon, ada Kayafas, ada pendiri sekte yang ada di Korea itu, ada pendiri gereja-gereja. Dan ini menggambarkan apa? Coba kita lihat. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1-10. Ini selesai terakhir. Dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iblis tidak tinggal diam, dia pakai orang-orang, ya, yang membenci Allah,
memuji Kristus dengan cara bagaimana? Dia ketika gagal membunuh supaya Kristus tidak lahir ke dunia, akhirnya Kristus menang, bangkit, naik ke surga. Dia sudah kalah di sana, dia tidak tinggal diam. Dia sekarang bagaimana caranya ingin menghancurkan orang-orang yang pengikut Kristus. Caranya kayak apa? Kalau tidak mengikut dia, dibunuh sama dia semuanya. Sehingga digambarkan apa? Coba kita lihat terus. Ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ini sesuatu keganasan, ya, suatu kekejian. Binatang-binatang itu menambahkan itu semua yang sifatnya membunuh. Kok tidak ditulis kelinci gitu ya? Ya toh? Atau binatang-binatang yang lucu-lucu itu, Kiko gitu ya, ada yang lucu gitu ya, atau apa gitu. Kenapa yang gini? Nanti ada yang lucu. Gambarnya masih belum selesai. Seperti domba, ya toh? Bertanding seperti domba, tetapi suaranya suara naga. Itu nabi palsu. Nanti gambar selanjutnya. Lagi saya gambar. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tata dan kekuasaannya yang besar. Sudah terjadi enggak kekuatan ini? Ada dalam dunia ini, bukan enggak ada. ISIS, benar? Bagaimana caranya dia bunuh orang-orang yang percaya? Banyak hal-hal itu terjadi dalam kehidupan ini. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadamu suatu dari kepala-kepala yang seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dia bisa berpura-pura sepertinya apa? Seperti yang dialami Kristus. Binatang ini luar biasa sekali. Dia menjadi orang-orang yang seolah-olah rohani, seolah semuanya dia lakukan itu semuanya. Tapi sifatnya satu, bagaimana dia membunuh orang percaya. Terus, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka yang menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kekuatannya dia luar biasa. Ya, terus, dan kepada binatang itu diberi mulut yang penuh kesombongan, dan hujat kepada diberi juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. 6. Dan kepada binatang itu lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemahnya, kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. 7. Dan ia diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa dan bangsa. Memang sudah terjadi. Sekarang banyak sekali orang Kristen yang dibantai, gereja dibakar. Ini saya gambarkan nanti semuanya. Terus 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu apa? Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Artinya apa? Dia disembah dengan orang yang bukan orang pilihan Allah, bukan orang percaya. Ya. 9. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terus 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah apa? Ini kata-kata ini. Kamu mati, kamu apapun juga, ini juga bisa terjadi dalam hidup. Tapi yang penting iman tetap di hadapan Dia. Amin. Dan ini gambar yang terakhir saya jelaskan, selesai. Biasa dibesarkan kan? Ya. Itu singa-singanya apa semua itu, ya tahu? Itu dikasih kuasa oleh iblis, dan banyak sekali orang yang menyembah dia, yang orang-orang bukan di dalam bilangan orang-orang pilihan Allah, dan itu cuma orang mewakili orang yang dipakai oleh iblis, ya, kuasa-kuasa jahat untuk apa? Menghancurkan pekerjaan Tuhan. Itu digambarkan. Gereja dibakar, apa semua, banyak orang dibunuh, dan itu sudah terjadi saat ini.
Hal ini sudah terjadi gambaran-gambaran seperti ini. Berarti iblis itu benar-benar tetap berjuang untuk menghancurkan kita enggak? Kalau kita nggak hati-hati, apa jadinya? Kita mungkin nggak berhadapan sama 7 orang itu. Tapi syarat ini iblis pakai siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Benar ya? Suami kita, istri kita, atau siapa, kalau nggak ada orang-orang lain di sekitar kita yang kita mungkin saat ini makan untuk bisa menyakiti kita, untuk bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Menghadapi orang yang seperti itu, kamu mau melawan dengan apa? Kalau kamu mau melawan dengan kekuatan setan, ya kamu di dalam bilangan setan juga. Tapi dikasih tahu di dalam Efesus pasal yang ke-6, lawanlah dia dengan senjata Allah. Amin. Ya, ini yang jadi pokok daripada kebenaran firman Tuhan hari ini. Hati-hati lawan musuh iblis, tidak pernah tinggal diam. Kita harus waspada. Dibuktikan dengan apa? Kita Tuhan sudah memperingatkan kita. Siap, dia tidak pernah berhenti untuk bergerak. Tapi kamu nggak usah takut, karena kita sudah diperlengkapi dengan apa? Senjata Allah, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak-Ibu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terkumpul.